ingin memotongnya. Ini tidak kita katakan munafik, selama hati antum memang tidak menerima itu, ya, tidak menerima itu. Ada contoh kasus sahabat, walaupun ini beda kasusnya ya, tapi mirip kejadiannya. Kalau pernah dengar nama Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma, waktu ibunya Sumayyah dan ayahnya Yasir dibunuh oleh Abu Jahal, Ammar waktu itu masih umur antara 9 sampai 11 tahun, masih kecil sekali. Dan akhirnya Abu Jahal menyiksa Ammar sambil mengatakan, wahai Ammar, saya tidak akan membunuh kamu secepat saya membunuh kedua orang tuamu. Saya akan membunuh kamu pelan-pelan. Maksudnya disiksa terus sampai mati gitu. Merasakan sakitnya, kulitnya disobek, dia dijambakin kepalanya, diinjakin badannya. Jadi siksaan yang sangat menyedihkan. Sampai akhirnya Abu Jahal mengatakan sambil menyiksa, sampai kamu mengatakan bahwasanya aku kufur terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad, keluar dari agamanya. Maka karena kesakitan, Ammar mengatakan iya. Abu Jahal karena tidak yakin, dia mengatakan, saya tidak akan lepaskan kamu sampai kau mengatakan unta ini, ada unta lewat, ini unta Tuhanku. Maka akhirnya Ammar pun mengatakan, iya, unta itu Tuhanku. Maka Abu Jahal lepasin. Dalam kondisi dia kesakitan, dia datang kepada Nabi SAW dengan penuh penyesalan. Ya Rasulullah, jadinya seperti ini. Maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang membela Ammar radhiyallahu anhum. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, illa man ukriya wa qalbu mutmainnun bil iman. Itu tidak dihitung kekafiran bagi orang-orang yang dia dipaksa untuk melakukan perbuatan tersebut, tapi hatinya penuh dengan keimanan. Saya melihat banyak kasus-kasus sekarang terjadi begitu. Karena generasi muda sekarang banyak coba menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW, diantaranya berjenggot. Padahal sebenarnya jenggot ini tidak ada hubungannya sama sekali. Kan tumbuh di dagu kita, bukan di dagu orang itu kan. Tapi kadang-kadang jadi masalah. Kita yang berjenggot, dia merasa beban. Kan aneh itu. Jadi sunnah Nabi SAW. Kenapa pada saat ada seorang artis, seorang musisi di barat sana, atau mungkin orang yang jauh di agama, dijadikan sebagai style, mereka berjenggot panjang, gak dipermasalahkan. Sama juga dengan celana yang menjauhi isbal, menutupi mata kaki. Oh ini celana cingkrang ini, berarti ini garis keras. Padahal ada orang yang celananya sampai ke lutut, gak masalah, modern. Kenapa ada yang sampai ke atas paha? Gak apa-apa, ya, modern. Kenapa yang cuma naik sedikit dari mata kaki? Masalah, gitu kan? Kenapa orang yang suka kalau dengar azan ke masjid, orang yang coba menjaga mana yang halal dan mana yang haram, memperbaiki dirinya lebih dekat dengan agama, dikatakan ini salah gitu? Ya, ini sungguh aneh sebenarnya. Tapi kalau ada orang, dia sekarang tidak ada sumber kehidupannya, dia harus gitu hidup di situ, dia bekerja, orang tuanya sudah biayai sekolahnya, dia sudah sekian tahun kerja, kemudian dia mengikuti sunnah Nabi, dia berjenggot, kemudian dia harus potong, karena kalau tidak maka dikeluarkan dari pekerjaan. Allahu alam. Ini kita lihat kasusnya. Tentu ini bukan pendapat umum ya, artinya karena saya ditanyakan dalam majelis maka saya mengatakan ini. Ini juga tidak difatwakan umum, tetapi kalau ada orang yang dia tidak punya sumber pendapatan lain, orang tuanya bergantung pada dia, gitu kan, dan dia secara terpaksa, dia membenci, dia tidak suka sebenarnya, tapi daripada kehilangan pekerjaan maka dia melakukan karena terpaksa, bukan keinginan dia. Maka ini insya Allah mudah-mudahan masuk dalam kategori orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan tersebut. Tapi kalau dia bilang, ini kesempatan, kan mumpung atasan saya juga suruh potong aja deh. Ya. Nanti alasan sama ikhwah semua, oh atasan saya suruh saya. Padahal sebenarnya atasannya cuma suruh pilihan. Kalau jenggot kamu dipotong lebih baik, kan itu pilihan, bukan paksaan ya. Jadi harusnya seorang mukmin itu harus tegas. Ini kalau dia tidak ada opsi lain. Kalau dia keluar, keluarganya terbengkalai, sebenarnya pekerjaan itu pekerjaan halal, cuma masalah ada penindasan di poin ini saja. Dan dia kalau keluar mungkin terbengkalai, istri anaknya, orang tuanya yang tua sedang berobat juga terbengkalai, itu beda. Tapi kalau seseorang masih punya kemampuan, dia punya opsi untuk bekerja di tempat lain, dia bisa memuliakan dirinya dengan menjaga sunnah Nabi SAW, dia keluar. Ini yang paling ideal. Keluar dan dia berkeyakinan, berpegang pada sebuah hadis Bukhari yang kata Nabi SAW, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan gantikan sesuatu yang lebih baik.
ya, maka dia meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang bisa menjauhkan dia dari agama demi menyelamatkan agamanya. Ini juga masuk dalam definisi hijrah ya. Definisi hijrah seperti itu, selain pindah dari negara kafir ke negara Islam, juga pindah dari keadaan yang jauh dari agama, pelanggaran agama, kepada dekatnya orang pada perbuatan-perbuatan diperintahkan oleh agama. Ini juga dimaknakan dengan hijrah. Dia menjaga hijrahnya itu dengan baik. Maka insya Allah ini Allah akan masukkan dia dalam umumnya firman Allah SWT dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan menemukan banyak sekali peluang-peluang dan pintu-pintu rezeki. Itu Allah sudah janjikan. Baik, fadhal, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa orang berdoa dan beribadah hanya dalam kondisi terendah atau terpuruk saja, dan mereka setelah keluar dari zona tersebut lupa lagi akan kewajibannya. Apakah itu termasuk dalam kategori kemunafikan, kemunafikan amaliyah? Enggak masuk sini. Dia di sini masuk dalam umumnya orang yang melanggar. Munafik amaliyah itu adalah orang yang berbuat karena ingin dipuji oleh orang. Kalau ini kan dia lagi sedih, dia banyak berdoa. Karena penyakitnya kronis misalnya, karena utangnya melilit dia, karena ada ancaman tentang keamanan dia dan keluarganya, kemudian dia berdoa rutin sampai Allah sembuhkan penyakitnya, Allah lunasi utangnya, Allah selamatkan dari musuh-musuhnya. Setelah itu kemudian dia tidak berdoa lagi. Apakah itu munafik amali? Tidak. Ya, tapi dia di sini melemahkan imannya sendiri. Ya, dia keliru dengan perbuatan itu. Karena kata Nabi SAW, kenalilah Tuhanmu di saat kamu sedang lapang, maka dia akan mengenalimu di saat kau sedang sulit, kan gitu. Jadi kalau mau pada saat kita sedang ada masalah, mudah doa kita diijabah, mudah menemukan jalan keluar, justru di saat lagi lapang, itu banyak beribadah kepada Allah. Dan sudah sering saya ulangi, dan akan selalu saya ulangi, sebagai peringatan buat diri saya dan teman-teman sekalian, berdoa agar nikmat Allah dipertahankan, itu jauh lebih mulia dan lebih besar pahala di sisi Allah dibandingkan masalah sedang ada kita minta diberikan solusi. Misal kita lagi sehat, minta ya Allah pertahankan kesehatan ini misalnya. Itu lebih besar pahalanya, lebih mulia di sisi Allah dibandingkan sudah sakit minta supaya disembuhkan. Lagi lapang rezekinya, minta agar Allah berkahi, Allah tambahkan. Itu lebih mulia, lebih besar pahala di sisi Allah dibandingkan orang lagi bangkrut minta supaya utangnya dilunasi. Nah, ini berarti tidak ada hujah, tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Makanya jangan mengenal Allah di saat kita sedang sulit saja, karena itu akan menyulitkan kita memang. Solusi agar di saat sulit mendapatkan jalan keluar justru mengenal Allah di saat lapang. Nah, itu penting. Allah yang kita sembah di Ramadan adalah Tuhannya juga bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Setiap waktu Allah SWT Tuhan kita sama. Kenapa rajin ibadah Ramadan dan di Ramadan tidak rajin ibadah? Tapi kita tidak bisa memvonis orang yang Ramadan rajin ibadah, di luar Ramadan kurang ibadahnya lalu kita mengatakan munafik. Tidak. Munafik amali adalah memang dia hanya berbuat kalau lagi dilihat orang. Bukan seperti ini. Kalau orang yang tadi dimaksud ini, mungkin dia walaupun sendiri tetap ibadah, tapi di saat cuma ada tekanan saja, ada masalah tanda kutip ya. Memang ada orang subhanallah begitu. Manusia itu tingkatan-tingkatan. Ada orang yang walaupun tidak ada cobaan datang pada dia, dia hanya membaca sedikit keutamaan majelis ilmu, sedikit keutamaan tentang sholat duha, tentang sedekah, bakti orang tua, jenguk orang sakit, langsung hatinya dipenuhi keimanan dan semangat untuk mengerjakan. Ada orang begitu. Ada orang enggak. Memang dia mau kerjakan itu di saat ujian datang. Makanya Allah datangkan ujian pada dia. Cuma sayangnya orang banyak tidak faham. Pelajaran paling penting dari sebuah ujian adalah mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Agar kalau itu salah jangan diulangi. Tapi kalau tidak salah maka menjadi sebuah ibrah dan pelajaran juga pengalaman hidup ke depannya. Maka itu yang harus penting kita ambil pelajaran. Kalau orang kena penyakit kronis, kemudian dia disembuhkan sama Allah, terus dia tidak ambil pelajaran, ternyata pada saat sakit itu nggak enak, maka pada saat dia lagi sehat dia bersyukur kepada Allah terus menerus. Kemudian juga karena dia pernah merasakan bagaimana sulitnya sakit, dia berusaha membantu orang yang merasakan sakit seperti dia dengan menjenguk orang sakit, dengan membantu donasi obat-obatan dan seterusnya.
maka itu pelajaran diambil. Kalau dia tidak ambil pelajaran, maka sayang sekali dari kejadian yang sudah lewat di masa hidupnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu diberkahi oleh Ustadz. Semoga selalu diberkahi Allah. Amin insyaallah. Sama-sama. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan dikala kita melihat tetangga kita yang non muslim sedang beribadah di rumahnya, lalu diusir oleh tetangga kita yang muslim? Apakah kita salah jika membela dan termasuk orang munafik? Tentu saja tidak salah. Kita harus lihat dulu per kasus ya. Orang muslim itu salah satu hal yang kita dianjurkan dalam agama adalah bijaksana. Bijaksana maksudnya apa? Kita mengambil keputusan yang tepat. Gak boleh kena emosional saja. Sekarang kalau ada orang non muslim ibadah di rumahnya, datang seorang muslim mungkin kurang pengetahuan ilmunya, lalu kemudian mengatakan ini kan orang kafir, gak boleh ibadah walaupun di rumahnya, lalu diganggu sama dia. Kemudian kita datang membela si kafir tersebut, jangan ganggu, ini rumah orang, dia mau beribadah, terserah dia. Apakah kita salah? Apa kita munafik? Jawabannya tidak. Justru kita sedang meletakkan sesuatu pada tempatnya yang bijaksana. Kenapa harus larang orang beribadah? Biarkan saja. Sudah tahu belum di masa Nabi SAW ada 3 suku Yahudi di Madinah, Qainuqa, Nadir dan Quraidah, mereka ibadah. Tidak pernah satu pun riwayat Nabi SAW suruh sahabat ganggu orang-orang Yahudi karena mereka lagi ibadah, kafir tuh. Enggak pernah. Nabi SAW biarkan saja mereka ibadah. Bahkan dalam muahadah, kesepakatan damai antara Nabi SAW dengan orang-orang non-muslim di Madinah adalah masing-masing tidak saling mengganggu. Umat Islam tidak apa-apa tidak mendakwahi mereka, mereka juga tidak bisa masukkan, tidak perlu masukkan agama mereka ke agama kita. Jadi seperti itu. Jadi saya melihat Allahu a'lam, tentu saja tidak munafik kalau kita mengingatkan. Ya. Tetapi masuk dalam masalah kebijaksanaan kita harus tahu kasusnya apa. Jangan sampai si muslim ini sedang mendatangi rumah orang non-muslim tadi bukan karena ibadahnya, tapi karena kasus lain. Misal orang non-muslim itu punya utang nggak bayar, misal. Kemudian si muslim datang menagih karena sudah berulang kali ditagih nggak mau bayar, maka dia datang seakan-akan sedang mengganggu ibadah orang lain karena dia lagi beribadah. Itu tidak salah dia, si muslimnya. Dia sedang meminta haknya. Artinya kalau dia diberikan haknya mungkin dia tidak akan datang mengganggu di rumah orang tersebut kan gitu. Ya Allahu a'lam. Apakah ada toleransi untuk berbohong dalam arti untuk menjaga orang lain dan baiknya dia tidak tahu? Menjaga orang lain seperti apa nih? Banyak sekali nih terlalu umum ini pertanyaannya. Jangan sampai untuk melindungi pelacur baru bilang berbohong nggak apa-apa, bisa. Atau melindungi perampok, maling. Ini ada sama sekali nggak ada pintunya. Dalam sebuah riwayat, salah satu ummahatul mukminin mengatakan, kami tidak menemukan dari Nabi SAW keringanan dalam masalah pintu ini, maksudnya berbohong, kecuali memperbaiki dua orang dalam peperangan, memperbaiki hubungan dua orang yang sedang rusak, atau bercandanya dan pujiannya suami istri. Itu yang ada. Berarti jangan keluar dari kategori atau kriteria yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, kalau kita karena ingin memuji pasangan kita nggak ada masalah. Royal dalam pujian. Tidak ada masalah, walaupun bohong. Saya tidak pernah lihat wanita secantik kamu. Padahal banyak. Saya tidak pernah lihat laki-laki setampan kamu. Benar-benar ya, menguasai hati saya. Wah. Padahal sebenarnya tidak gitu. Makanan masakannya enak nggak? Wah enak sekali, luar biasa. Ya, saya belum pernah makan makanan seenak ini. Padahal asin kan? Atau apalah misalnya. Itu tidak ada masalah. Atau dua orang yang sedang bertengkar, kita mau memperbaiki hubungan si A sama si B. Si A lebih tua, si B lebih muda misalnya. Bagaimana caranya? Ini sudah terlanjur bertengkar, sekian tahun tidak ngomong satu sama yang lain. Ini berbahaya sekali kan gitu. Karena pintu-pintu pengampunan, pintu surga dibuka kecuali bagi orang yang setiap pekannya, Senin dan Kamis, kecuali orang yang sedang bertengkar gitu kan. Maka kita ingin perbaiki, kita mengatakan kepada si A, misalnya si A ini lebih tua, si B lebih muda. Kita mengatakan kepada si A sebenarnya, atau kita sampaikan kepada si B, si A sebenarnya itu merasa bersalah, cuma dia lebih tua, tidak pantas dia datang gitu. Kenapa kamu tidak memulainya? Mungkin dia juga bahasakan kepada si B hal yang sama gitu, kepada si A. Si B itu masih muda, tidak punya pengalaman gitu kan, dan dia merasa bersalah, dia tidak tahu bagaimana caranya untuk minta maaf. Sebenarnya untuk memperbaiki sebenarnya. Nah itu dibolehkan. Atau dalam peperangan, antum ditangkap oleh musuh. Berapa jumlah pasukan umat Islam? Ada 1000, ada 100.000 misal, antum bilang.
itu tidak masalah. Tapi selain daripada ini jangan, pertanyaannya terlalu umum tadi, gitu kan? Kebaikan apa yang dimaksud ini? Sebenarnya dalam syariat ada batasannya masalah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya untuk pertanyaan. Yang pertama, nanti lain kali jangan pakai pensil tulisnya ya. Ini tipis sekali tulisannya, Masya Allah. Jika kita punya hutang, berjanji akan membayar di dalam kurun misal 3 bulan. Lalu pada waktunya tidak bisa melunasi dengan alasan tertentu. Apakah ini ciri orang munafik karena tidak tepati janji? Bila benar antum punya kemampuan dan tidak mau bayar, iya. Berarti kan memungkiri janji kan gitu. Ciri itu ada. Kata Nabi SAW sampai dia taubat meninggalkannya. Berarti ada ciri kemunafikan. Dan hati-hati ya, 4 hal tadi yang disebutkan Nabi SAW itu sangat dekat urusan hubungannya. Yang suka berbohong, berarti juga suka pungkiri janji. Berarti juga khianati amanah. Suka juga curang, bertengkar. Nah ini memang sudah berdekatan sekali nih. Kalau 4-4-nya ada, berarti munafik tulen. Kalau salah satunya berarti ada ciri kemunafikan sampai dia taubat. Berarti ini ada. Kalau antum punya kemampuan dan tidak mau bayar, maka iya masuk dalam ciri sifat kemunafikan tadi. Lalu kenapa tidak mau bayar ini teman-teman sekalian? Bahaya sekali orang punya utang itu. Kata Nabi SAW tentang orang mati syahid, diampuni semua dosanya kecuali hutangnya. Ruh seorang mukmin bergantung antara langit sama bumi sampai utangnya terbayar, gitu kan? Ini bahaya sekali. Dan kata Nabi SAW, bagi orang yang harus punya utang ya, siapa yang berutang niat ingin membayarnya, Allah mudahkan dia membayarnya. Jadi dari awal kita niat utang itu ingin membayar, jadi Allah mudahkan. Dan siapa yang dari awal niat tidak ingin membayar, Allah akan persulit dia. Maka sebaiknya ya kita bayar pada saat punya kemampuan. Dan sudah pernah kita bahas, tapi masih di buku dosa-dosa besar yang pertama ya. Ini sudah buku yang ketiga. Buku yang pertama itu 76 dosa besar yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Tapi itu yang berurut, yang tidak berurut ada 20 lebih. Jadi 100 dosa besar sudah dibahas oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Di dalam salah satu poin yang tidak berurut itu ada tentang orang mampu yang menunda pembayaran utang. Itu masuk dalam kategori dosa besar. Beranjak daripada hadis Nabi SAW, matlul ghani zulm. Menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Itu dosa besar. Jadi tidak boleh. Ya. Dan bagi teman-teman yang mengutangkan orang lain, jangan lupa keutamaan itu. Ya. Sebagian ulama mengatakan, orang yang Allah berikan kesempatan memiliki piutang, dia utangkan ke orang lain, maka Allah inginkan kebaikan dari satu sisi buat dia. Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang mengutangkan orang lain selama belum jatuh tempo, misalnya 1 Januari sampai 31 Januari. Mulai 1 Januari antum utangkan orang 10 juta rupiah, berarti pahalanya kata Nabi SAW sama dengan setiap hari bersedekah 10 juta itu. Berarti modalnya 10 juta, keuntungannya 310 juta. Tiap hari 10 juta. Artinya, secara akal sehat, apakah orang ini akan bersedekah 310 juta dalam 1 bulan? Mungkin sulit. Tapi dengan modal 10 juta dan dia punya piutang sama orang, dia bisa bersedekah sejumlah itu. Apa kata Nabi SAW? Dan kalau sudah lewat jatuh tempo, dan dia memberikan tenggang waktu, maka di bulan selanjutnya, double sedekahnya. Seperti setiap hari sedekah 20 juta. Kalau bulan kedua, kan Februari cuma sampai 28 biasanya. Tapi kalau kita anggap misalnya sampai 30 juga bulan misalnya yang kedua, ya, maka berarti bulan kedua sama dengan dia 20 juta per hari kali 30 berarti 600 juta. Berarti dia sama dengan 910 juta ya, uang sedekah ya, nilai yang dia akan terima di timbangan amal hari kiamat hanya dengan modal 10 juta. Kalau orang itu tidak bayar 10 tahun, berapa miliar dia dapat pahala dari situ ya? Apalagi lebih besar pahalanya kalau dia maafkan. Karena kalau dia maafkan, semenjak dia maafkan sampai nanti menjelang hari kiamat, dia seperti sedekah begitu tiap hari. Itu kan besar sekali pahalanya. Kemudian yang kedua masih orang yang sama dan sebaliknya, jika posisi kita yang memiliki hutang tidak bisa melunasi di waktu yang sudah dijanjikan karena uang yang dimiliki serasa tidak cukup untuk kebutuhan, mana yang diprioritaskan Ustaz? Kewajiban melunasi utang atau survive untuk diri kita sendiri? Utang, harus bayar utang dulu.
Karena tolok ukur seseorang itu dianggap mampu dalam Islam, mampu, tidak boleh mengemis sama sekali. Kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat sahih disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab Targhib wa Tarhib dan disahihkan oleh Syekh Albani adalah qadru ma yugaddihi aw yu'ashihi. Selama seseorang itu, waktu seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa sih kadarnya, ukurannya orang muslim tidak boleh mengemis? Karena kan ada hadis Nabi berbunyi, siapa yang membuka pintu mengemis, Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan dari tempat yang tidak disangka-sangka. Ya. Maka kata Nabi SAW, kadar dia bisa makan siang saja atau makan malam saja. Berarti kalau antum sudah punya makanan hari itu, walaupun cuma sekali makan, maka berarti antum sudah dianggap layak, punya kemampuan, tidak boleh minta. Berarti harus bayar utang di saat itu. Ya, saat itu bayar utang. Kalau misalnya antum punya utang, harus dibayar hari itu dan antum memang belum punya makanan, antum bilang sama pemilik piutang, ini utang saya ada nih, uang 1 juta saya akan bayar semua, tapi saya benar-benar hari ini tidak punya makanan. Saya akan ambil misalnya 10.000 rupiah, 30.000, 50.000 rupiah untuk saya bayar makan. Insya Allah ini sisanya saya akan bayar mungkin minggu depan misalnya. Minta izin sama dia, nah itu boleh. Karena keridhaan pemilik uang. Bagaimana hukum istri yang marah jika suami tidak memberikan nafkah yang cukup sehingga istri harus bicara keras? Nafkah tidak cukup ini tolak ukur dari mana? Kebutuhankah atau keinginan? Kebutuhan dasar ya, makanan, minuman, dan ingat tolak ukurnya tadi sekali makan 1 hari. Kalau bisa 3 kali makan, makan pagi, makan siang, makan malam, itu Masya Allah. Tolak ukur tidak boleh mengemis 1 hari, berarti bisa makan siang atau makan malam. Itu kan sudah ada. Kalau suami tidak mampu, mampunya hanya seperti itu, ya tidak punya hak dia untuk marah. Kenapa harus marah? Orang kalau cinta yang sebenarnya, dia pasti akan loyal dan royal. Loyalitasnya adalah apa? Pengertian. Kan gitu. Suami hanya bisa beli nasi uduk 1 bungkus, makan berdua. 1 kerupuk bagi 2. Kan gitu. Itu baru romantis namanya. Kalau suami cuma bisa kasih nasi uduk marah-marah, ini nikahnya karena harta. Sayang sekali. Ya. Harusnya bisa suka duka bersama-sama gitu kan. Dan dari awal sudah harus mengerti masalah itu. Tapi di saat suami punya kemampuan, tadi kalau suami tidak mampu, kalau saat suami punya kemampuan, misal dia sudah hitung nih, kebutuhan istrinya 1 bulan 3 juta. Tapi dia sengaja kasih 2,5 juta, udahlah nanti biar dia atur, mungkin dia bisa press itu gitu kan, supaya bisa cukup. Gak boleh di sini. Ini masuk dalam hadis Nabi SAW, kafalil mar'i itsman an yudayya man yaqutu. Sungguh berat hukuman bagi seseorang yang punya tanggung jawab nafkah tapi dia tidak berikan. Ini tidak boleh. Gak boleh antum coba-coba. Makanya sering saya bilang teman-teman sekalian, supaya kita lepas sebagai suami hisab di sisi Allah hari kiamat, duduk tulis rinciannya, kebutuhan apa saja, supaya kita jadi tahu, oh ternyata sebulan saya harus cari sekian, gitu kan. Misalnya kebutuhan rumah 5 juta, berarti 5 juta saya harus cari ini. Jangan cari pekerjaan kurang dari ini gitu, karena ini kebutuhan minimal. Apalagi kalau niat mau poligami, nah rumah kedua 5 juta lagi tuh, nah 5 juta lagi. Jangan cuma modal nekat, nah harus memberikan kewajiban nafkah. Jangan bicara poligami lebar senyumnya laki-laki ini ya. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ghibah atau menyebut keburukan orang tapi sesuai kenyataan dan memakai fulan dan fulana tanpa menyebutkan namanya mengurangi kadar dosa ghibah itu sendiri? Itu bukan di tangan saya. Masalah kurang dosanya atau sempurna dosanya itu urusan Allah. Kami cuma menyampaikan. Tapi apakah menyebut keburukan orang tapi sesuai dengan kenyataan termasuk ghibah? Ya, itulah ghibah. Dasarnya ada pada seseorang, antum sengaja sebutin. Untuk apa disebutin? Nggak usah pusing dengan keadaan orang dan kekurangan orang, nggak usah. Introspeksi diri aja. Kalau sesuatu kekurangan di depan mata kita itu tidak ada pada diri kita, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Orang itu cerewet, orang itu suka menceritakan orang itu apalah ya, tutur katanya kasar atau apa saja. Udah, antum tidak punya sifat itu. Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi. Kata Nabi SAW, bacalah doa, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku atas apa yang diujikan kepada orang ini. Wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila, dan mendahulukan aku dengan kelebihan-kelebihan yang banyak, gitu kan? Tapi kalau ada
pada kita pun kita jadikan sebagai bahan introspeksi, muhasabah. Dan kalau ada pada diri seorang muslim, jadikan itu sebagai ajang pahala. Bau badannya nggak enak misalnya, ada dekat kita, jangan sebarkan itu, jangan dekat-dekat, badannya nggak enak baunya, mulutnya bau, jangan gitu, datang dekatin dia. Akhi, ada masukan saya begini-begini, ukhti, ada masukan saya begini dan begitu misalnya. Kita berikan masukan, itu dengan dakwah bil qaul, dengan perkataan, bisa dakwah bil hal, bisa dengan kondisi dan keadaan. Antum hadiahkan buat dia roll on, hadiah buat dia bedak, gitu kan, sebagai singgungan sebenarnya, kasih ke dia, contoh. Itu kan bisa kita lakukan. Itu disebutkan dalam hadis Bukhari ya. Kata Nabi SAW, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Kata para sahabat, Allah dan Rasul lebih tahu. Kata Nabi SAW, engkau menyebutkan sesuatu dari saudaramu apa yang dia tidak ingin disebarkan. Jadi ada padanya gitu. Kalau tidak ada padanya berarti fitnah. Itu lebih berat lagi. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana cara menyikapi teman yang munafik dalam pergaulan sehari-hari? Apa munafik sehari-hari ini? Ya. Menyikapi teman yang munafik dalam pergaulan sehari-hari. Maksudnya apa? Ada cirinya tadi kemunafikan atau tidak? Jangan sampai penilaian munafik ini cuma sepihak. Makanya selalu tolok ukur menilai itu baik atau buruk adalah agama. Bukan ilmu, bukan pengalaman kita sendiri, bukan tradisi kita, bukan agama. Apa yang Allah dan Rasulnya pandang baik, baik di mata setiap muslim. Apa yang dipandang buruk, buruk. Ya kan? Kalau ini orang munafik, secara syariat agama Allah, munafik ya orang ini. Jangan sampai hanya kita saja menilai. Misal contoh, karena teman kita ini lebih suka ngobrol lama sama teman yang lain, kita anggap ini orang munafik. Karena sama saya ngobrolnya cuma sebentar. Nah, itu kan tidak bisa jadi tolak ukur, karena hanya hawa nafsunya saja. Ya. Jadi kalau di sini dimaksudlah secara syariat memang dia ada kriteria munafik, maka bisa dua cara. Yang pertama, dakwahi dia. Ingat, kalau prinsip saya, teman-teman sekalian, saya selalu jadikan setiap kali ada kekurangan atau kesalahan agama atau ketidakfahaman tentang agama pada diri seseorang yang saya ketahui, saya tidak menganggap itu musuh. Saya anggap itu justru peluang Allah berikan saya untuk meraih pahala. Nasihatin dia. Berapa kali orang sholat di sebelah saya, sholatnya salah misalnya, menurut yang saya ketahui. Maka setelah salam, saya salaman, saya tanya kabarnya, kemudian saya sampaikan, Pak, ada masukan, saya bisa nggak masalah sholat? Oh ya bisa, saya ingatkan gitu. Pernah saya sholat satu masjid, rupanya sudah mulai sholat wajib. Ada orang datang, dia sholat sunnah, padahal sudah berjamaah, gitu kan. Ketinggalan satu rakaat, dia salam dari sholat sunnah, baru kemudian dia sambung, ikut sholat wajib. Dia lebih memilih sholat sunnah daripada ikut dari rakaat pertama sholat wajib. Itu mungkin pemahaman dia selama ini. Tapi kan ada hadis Nabi SAW kan, tidak ada lagi sholat sunnah dengan iqamah sholat wajib. Kalau sudah iqamah sholat wajib, antum wajib berhentikan sholat sunnah itu. Walaupun antum lagi sudah takbir, sudah ruku misalnya. Kecuali dalam keadaan antum bisa, misalnya kita lagi tahiyat, memang kita nggak ketinggalan rakaat tersebut, mungkin beda, kita selesaikan. Tapi kalau baru takbir sudah iqamah, ya sudah berhentiin, Allah sudah kasih pahalanya. Begitu hadisnya. Saya ingatkan Bapak itu, karena memang ya ini kesalahan. Saya tanya, Pak, tadi sholat sunnah? Iya. Gitu. Pak, seingat saya tidak ada lagi sholat sunnah dengan iqamah sholat wajib gitu. Udah, dia terima kasih. Ini kan sebuah kesalahan ya. Tapi kita bisa ingatkan, jadikan itu sebagai ajang pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin bertanya, jika salah satu keluarga yang sering berbohong dalam kurung dusta kepada keluarganya sendiri, sementara kami sebagai keluarga sudah mencoba memaafkan dan mendakwahi, apakah kami cukup mendoakan untuk hidayah atau bolehkah kami bersikap menjauh untuk membuat efek jerah? Syukran, jazakallah khair. Kalau masalah menjaga jarak boleh, dan doa terus saja kita lakukan. Ya, doa terus saja kita lakukan. Memang subhanallah ada orang, teman-teman sekalian, sekali dakwah dia terima. Ada orang enggak? Mungkin antum pernah rasakan. Ada kadang-kadang hadis kita dengar pertama kali sudah termotivasi untuk mengerjakan. Ada orang enggak? Mungkin 10 kali setelah dia dengar hadis itu baru dia termotivasi untuk mengerjakannya. Ada memang orang seperti itu. Jadi dakwah itu targetnya penyampaian, bukan penerimaan. Ini penting. Kalau antum targetnya dakwah penerimaan, sering kecewa. Karena setiap dakwah harus orang terima, sulit. Kalau orang tidak terima, antum kecewa. Malah banyak orang yang baru terjun di alam dakwah ini, kekecewaannya melampaui batas. Oh, ini memang orang tidak mau ibadah nih, nggak mau kebaikan, sudah saya nasihatin. Rasulullah SAW aja dakwahi Quraisy 13 tahun di Mekah. Itu Abu Jahal tiap hari dengar dakwanya Nabi. Nah, memang tidak mau dapat hidayah. Tapi Nabi nggak pernah bosan untuk mendakwahinya, gitu kan?
Selalu disampaikan dakwah itu. Jadi jangan buru-buru menilai orang itu. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apakah orang yang rajin sholat 5 waktu, berpuasa sunnah, bersedekah, bahkan rajin sholat tahajud, tapi suka membolak-balikan cerita, mudah menyebut orang lain riya, termasuk ciri orang munafik, dan bagaimana cara menasihatinya ketika itu adalah orang tua? Jazakallah. Tidak ada khairnya ini, tambah khair. Jazakallah, semoga Allah balas. Dengan apa? Khairan. Kebaikannya itu yang penting. Baik, di sini dia kasusnya adalah orang ini suka bolak-balik cerita. Bolak-balik cerita ini seperti apa dulu? Ini butuh rincian. Tidak bisa begini saja gitu. Ada orang kadang-kadang mungkin dia kalau mendengar sebuah cerita, dia tidak bisa menangkap seutuhnya. Sehingga akhirnya dia menyampaikan dengan cara dia. Sebenarnya bukan niatnya membolak-balikkan. Tapi memang dia tidak, cara dia menyampaikan tidak bisa utuh seperti yang disampaikan oleh pembawa cerita. Ya, tidak dibahasakan dia membolak-balikkan fakta. Tapi kalau misalnya dia balik fakta, di cerita itu adalah seseorang itu berdusta, dia balik kalau itu adalah orang jujur. Nah ini yang aneh. Tapi kalau dilihat tadi seperti apa disampaikan penanya, ini agak unik ini. Kalau orang itu rajin sholat, rajin puasa, rajin segala macam, tapi dia bolak-balikkan cerita. Artinya di sini kalau yang dimaksud adalah dia berdusta, yang tadinya itu adalah berita bohong dibenarkan misalnya, atau berita benar dibohongkan, maka ini aneh ini. Ya, ini sifat yang aneh. Ya. Termasuk juga ini nanti akan kita bahas insya Allah di hari Sabtu di serial Sahabat tentang masalah mudah menyebut orang riya. Ini tidak boleh sama sekali. Jangan teman-teman sekalian. Jangan karena ada orang sholat, kebetulan dia misalnya sholat malam dia kerasin suara. Wah ini orang riya nih. Belum tentu. Mungkin dia lebih khusyuk dengan kerasin suara. Ya, jangan kita vonis orang. Ada orang lagi tawaf, gitu kan? Kemudian dia bertakbir misalnya dengan suara yang sedikit besar. Oh ini orang riya. Gak bisa kita patok begitu. Tidak semua orang kita bisa patok. Atau ada orang mengangkat di medianya lalu kita vonis orang ini riya. Nah, kenapa kita harus vonis orang riya? Dari mana kita tahu? Mungkin dia tidak riya. Karena riya itu antara riya dengan ikhlas itu urusan dia sama Tuhannya, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, para sahabat pergi berjihad. Di depan orang bukan? Di depan orang. Sholat berjamaah di depan orang bukan? Sholat Jumat. Berapa kali Nabi SAW motivasi sahabat untuk bersedekah? Lalu mereka bersedekah di hadapan Nabi SAW. Bukankah Umar bin Khattab waktu dipanggil untuk bersedekah oleh Nabi SAW, dia mengatakan saya akan bersedekah hari ini yang saya akan kalahkan Abu Bakar. Itu riwayat Bukhari. Ya kan? Dia bawa setengah hartanya. Lalu kemudian Abu Bakar datang. Lalu Nabi SAW tanya, hai Abu Bakar, hai Umar, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Seperti ini ya Rasulullah. Setengahnya lagi ada di rumah. Lalu Nabi SAW tanya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan? Hai Abu Bakar, saya tinggalkan Allah dan Rasulnya pada mereka. Apakah Abu Bakar sama Umar riya di sini? Enggak. Jadi tidak bisa setiap hal yang terlihat oleh kita nilai riya. Belum tentu. Itu urusan dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. So, jika kita berada di lingkungan kerja yang tidak baik, dalam kurun campur baur, ghibah, zina dan seterusnya, dan kita memungkiri semua keburukan tersebut, dan tetap bekerja dan bermuamalah dengan mereka padahal kita membenci hal tersebut, apakah kita termasuk orang munafik? Jawabannya tidak. Antum berada di tempat kerja itu ataupun di lingkungan luar, kan di lingkungan luar sekarang teman-teman, apakah di sekitar lingkungan kita ini banyak orang ghibah? Hah? Banyak kan? Di pinggir jalan, tetangga kita, di komplek perumahan, di desa kita, di kota kita, di negara kita kan banyak. Media ngangkat gosip kan banyak ya. Banyak zina nggak? Banyak. Banyak khamar, minuman keras tersebar? Banyak. Nah, apakah kita munafik kalau kita tak ada di situ? Enggak. Apa kata Nabi SAW? Orang mukmin yang berbaur dengan gangguan manusia, pelanggaran-pelanggaran mereka, sehingga akhirnya dia meluruskan itu, lebih baik daripada orang yang menyendiri. Gitu kan? Dia menyendiri di gunung, dia mau ibadah sendiri supaya tidak buat dosa. Yang berbaur lebih baik. Yang penting keadaannya seperti penanya tadi bahasakan. Memang dia justru meluruskan kesalahan-kesalahan tersebut. Itu bagus, gitu kan? Yang penting sumber pekerjaan kita halal. Banyak perusahaan yang saya masuk isi pengajian, tadinya hampir satu perusahaan itu jauh dari agama. Subhanallah, bermula dari satu orang ikhwah ikut pengajian, lalu diajak teman-temannya bentuk pengajian di situ, lalu kemudian terjadi bentuk komunitas, hampir satu perusahaan hijrah. Ya, saya pernah datang ke satu perusahaan itu, perusahaan sangat besar, masya Allah di Indonesia ini, pegawainya mungkin puluhan ribu orang. Hampir semua pada saya datang, Ustadz, ini kalau istirahat, hampir semua pegawai sekarang ini bukan lagi duduk di kantin ngobrol kayak dulu.
Setelah dengar pengajian antum, sekarang mereka tinggal duduk di depan komputernya. Istirahat itu digunakan untuk dengerin ceramah sambil makan di situ. Hampir semua pegawai di perusahaan itu, gitu. Bermula dari satu orang sering hadir di pengajian, tidak banyak bicara. Dia duduk di pengajian lalu kemudian dia tertarik dengan apa yang disampaikan dari firman Allah, dari sabda Nabi SAW. Dia coba ajak temannya bentuk komunitas, hanya bentuk pengajian sampai akhirnya hijrah. Kalau itu bisa jadi efek. Ya, sebagaimana terbalik ya, kalau ada satu orang yang buruk, kemudian dia berada di komunitas yang baik, lalu kita biarkan dia untuk menyampaikan keburukannya, ini bahaya, ya. Karena kapan kita lagi duduk bersama dengan teman-teman komunitas kita, menu yang akan apa yang akan dinikmati di situ, menu apa yang sedang diberikan. Kalau obrolan berarti obrolan apa yang pertama dilempar. Misal ada 6 orang duduk, 3 orang mukmin, 3 orang misalnya orang fasik jauh dari agama. Sekarang pada saat mereka baru duduk, tergantung nih siapa yang pertama melempar buku menunya. Kan kita lagi mau ngobrol. Kalau orang-orang yang fasik ini dibiarkan kesempatan untuk melempar obrolan perzinahan mereka, minum khamr mereka, pergaulan bebas mereka, maka itu kan jadi menu tuh. Maka jadi pembicaraan di situ. Jadi hidangan. Ini yang bahaya. Jadi kalau ada seperti ini, antum harus yang lebih dulu melempar menu itu. Oh, kemarin di pengajian itu saya dengar ada ini dan itu, misalnya. Kemarin ada penyampaian tentang ayat ini, ada kisah tentang ini. Tidak usah malu menyampaikan. Jadi biarkan itu jadi menu, nanti jadi pembicaraan tuh. Banyak sekali terjadi begitu, akhirnya orang-orang yang jauh dari agama ini justru bertanya. Saya berapa kali mengalami keadaan tersebut, ya, pernah di kereta api, pernah di pesawat, pernah di beberapa kondisi dan keadaan. Saya duduk, kemudian saya coba, saya lihat ini kayaknya ada duduk ini, kemungkinan akan terbuka pembicaraan. Lalu kemudian saya mulai, Assalamualaikum, kemudian saya coba ucapin beberapa penyampaian hadis. Oh, dengar nggak ada hadis Nabi begini, ada keutamaan seperti ini. Ternyata akhirnya jadi pertanyaan, gitu kan? Dan mereka yang tidak paham jadi paham. Nah, karena kita yang pertama menghidangkan menu itu. Allahu a'lam. Baik, ini yang terakhir ya. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bekerja dalam organisasi sales. Di depan klien kadang kami berbicara hal yang tidak sepenuhnya benar agar tetap mereka memakai jasa kami, agar mereka tidak kecewa. Apakah ini termasuk ke dalam ciri kemunafikan? Ya, nggak boleh ini, ya, tidak boleh. Harus bicara apa adanya. Lalu bagaimana caranya Ustaz? Kumpulkan keunggulan saja, keunggulan saja, gitu kan? Sekarang orang mau mencalonkan diri kah, orang mau jual produk kah, yang dia lakukan adalah keunggulan dia saja. Kelebihan dia apa? Itu yang dia bahasakan. Selesai. Gak usah antum sebutin kekurangan. Jangan kekurangan dikemas supaya sempurna, nggak boleh. Ya, itu berarti antum di sini berbohong, berdusta. Itu ciri pertama orang munafik. Nggak boleh. Ya, tenang aja teman-teman sekalian. Jangan terlalu menggantungkan keberhasilan dengan kebohongan. Itu pemahaman yang salah. Hilangkan di benak antum itu. Sebagian orang mengatakan begitu ya. Kalau saya tidak bohong, saya tidak akan menikah sama dia, saya tidak akan diterima lamaran kerja, usaha saya tidak akan maju, produk saya tidak akan laku. Ini bohong, ini pemahaman yang salah gitu. Jujur coba, Allah SWT akan berikan kemudahan. Tak usah khawatir, ya. Dengan kejujuran Allah SWT akan mudahkan banyak hal. Banyak sekali kisah yang berhubungan dengan masalah ini tentunya. Baik teman-teman sekalian, sudah pukul 9 malam kurang 12 atau 13 menit. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Dan bagi teman-teman yang bertanya yang belum sempat terjawab, jangan kecewa tentunya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita sudah jawab tadi menjadi atau mewakili. Dan saya ingatkan kembali, insya Allah jangan lupa ajak teman-teman dan kerabat untuk hadir di hari Sabtu insya Allah lepas duhur nanti atau sholat duhur di sini. Dan nanti teman-teman panitia akan mengingatkan insya Allah bagi teman-teman yang hadir, tolong makan siangnya itu dinikmati sebelum sholat duhur. Jadi nanti selepas sholat duhur kita sudah langsung tablik akbar, karena tema tablik akbar beda dengan tema pengajian seperti ini. Di tablik akbar serial sahabat yang sudah pernah ikut, dari satu orang sahabat itu kita bisa membahas sampai 10 atau lebih dari 10 tema pengajian. Tentang keutamaan dia jujur, tentang keutamaan dia soleh, tentang keutamaan dia bertaubat. Setiap bab ini kita akan rincikan satu persatu sebagaimana antum dengar malam ini cuma satu tema. Di tablik akbar itu padat sekali. Dan nanti kita berharap mudah-mudahan insya Allah lebih banyak manfaat yang bisa diambil. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.